lagi mungkin santai di rumah, saya baca bukunya. Yaitu di mana saya menemukan tulisan bahwa same-sex marriage is a holy marriage for Satan. Saya kaget di situ. Udah satu poin aja saya kaget. Ya, dan foundernya, saya cross-check lagi ke buku yang diterbitkan oleh foundernya, founder Satanis. Sama juga mengatakan seperti itu. Dan jadi ini kan bertolak belakang nih kalau untuk perihal ini. Prinsip kegangsteran itu nggak boleh kita berurusan dengan yang seperti itu, sama jenis, ya anak pedofil, anak-anak kecil, memerkosa, nggak boleh. Itu kita nggak boleh. Kita jadi ada kode etiknya sendiri. Nah, jadi setelah saya tahu itu, ya di mana di situ akhirnya saya mau keluar dari perkumpulan itu, Pastor. Jadi gini, ada beberapa bagian. Ada yang dewasa. Nah, kalau saya di anak muda, ada yang segmen bisnis. Itu yang benar-benar harus pakai jas, ya harus rapi, ya harus benar-benar mempresent, you have to represent Satanis. Dan kalau saya kan di anak muda, dan kami di anak muda, satu emang ya karena mungkin ya ketua, ya kalau di gereja mungkin youth pastornya lah ya, tanda Satan ininya di belakang, ya kami ikutin semua di belakang, ada tatonya. Tatonya berapa, apa Pak? Lambang salib kebalik? Lambang pentagram. Ya. Boleh ada nggak Pak? Boleh kasih lihat para pemirsa bintang mungkin? Ke bawah aja, bintang ke bawah. Oh. Jadi kami semua ya di leher. Ya, untuk anak muda. Dan di mana kami tidak terlalu beribadah. Kami tidak terlalu ibadah seperti ya yang dewasa. Jadi kami tuh gini loh, lebih banyak party, pesta. Di situ disediakan awal mulanya karena mereka beli narkoba sama saya. Ya, beli narkoba sama saya untuk mereka kasih bagi-bagikan ya di pesta itu. Jadi semua narkoba gratis. Mau kokain, ganja, ekstasi. Saya sempat bingung, kok kamu kasih gratis? Emangnya kamu apa? Ya kan? Oh, dari situ dia cerita. Nah, dari sinilah saya mulai tertarik dan ingin tahu apa sih Satanis. Itu awal mulanya. Jadi, narkoba gratis. Tato gratis. Nah, tato ini kan mahal di Amerika. Ya, terus, mau alkohol gratis. Ya, kecuali perempuan. Ya, itu pinter-pinter sendiri ya, nggak. Saya rasa nggak perlu sampai harus disodorin juga ya kalau dalam posisi ya orang biasa ada mabok seperti itu ya itu pintar-pintar sendiri. Jadi di situ tujuannya adalah kita merekrut anak-anak muda ini agar mau masuk Satanis. Itu tujuannya. Jadi kurang lebih seperti itulah. Satanis. Pak, tadi Bapak bilang bahwa Alkitab mereka mengajarkan tentang kerapian hidup ya Pak. Tidak boleh bicara kotor, ya. Tidak boleh. Buku tata tertib. Buku tata tertibnya ya. Padahal setan mengajarkan ilmu tata tertib etika yang jauh lebih bagus gitu Pak ya. Iya benar. Aduh. Jadi ini kita orang Kristen perlu bertobat ini ya. Iya benar. Ada aliran-aliran tertentu. Nah mungkin gini loh. Kalau yang benar-benar dia berada di grup-grup, ya kan banyak seperti kita lihat nih di TV kan itu kayaknya keras sekali ya. Iya. Ya minum-minum darah. No, Satanis yang sebenarnya itu nggak seperti itu. Ya tergantung sekali lagi, saya nggak berani menilai, nggak berani ngejudge. Mungkin aliran berbeda, mungkin ada di luar, tapi ya yang saya anut ya beda lagi. Yang seperti kan ini. Ada yang bersaksi Pak bahwa dia ada sebuah kesaksian yang sangat viral di dunia YouTube bahwa dia ketemu Lucifer, aliran Satanis di Amerika, dia pulang ke Indonesia dan dia sepertinya melakukan pesta seks di depan patung setan dulu Pak. Itu memang aliran tertentu. Kami nggak ada kayak begitu. Nggak ada ya? Kami nggak ada. Iya. Karena saya juga mantan setan tapi belum pernah ikut Satanis Pak. Puji Tuhan ya. Jadi cukup Pak Michael Howard saja Pak. Ya mungkin setiap orang punya pengalaman yang berbeda, Pastor. Di mana ujung-ujungnya pasti ya ada maksud Tuhan dan rencana Tuhan lah. Tapi Bapak pernah lihat nggak Pak, Alkitab itu menghujat Tuhan Yesus atau tidak? Tidak ada kata-kata menghujat Tuhan Yesus. Ya, dalam kepercayaan mereka, angkanya kan kepercayaan orang Kristen itu 666 angkanya setan. Ya. Sedangkan di dalam kepercayaan Satanis itu 999. Ya dibalik aja. Jadi 666 itu kepercayaan orang Kristen, ya angka 666 itu setan. Tapi kalau untuk Satanis, ya angka setan itu adalah 999. Nah, angkanya Tuhan itu 10.
Jadi ya gimana ya? Saya tidak terlalu mendalami akan hal ini, Pastor. Seperti yang saya katakan, saya nggak sempat pelajari sampai dalam banget. Cuman itu yang saya beberapa hal yang saya tahu ya. Karena sekali lagi saya terlalu sibuk pakai narkoba. Jadi saya nggak peduli akan hal seperti ini. Ya, cuman dari sebatas yang benar-benar saya tahu, ya beda lagi. Ya ini yang saya bagikan. Nah, di luar satanis saya punya psychic sendiri. Saya ada orang pintar, dukun saya sendiri yang melindungi saya untuk ya saya transaksi narkoba, baik ya segala macam yang pokoknya hari-hari saya lah. Di mana saya juga mengadakan ritual-ritual saya sendiri. Tapi ritual ini di luar satanis, ya di luar satanis. Jadi saya harus ikuti apa yang dia suruh, ya seperti macam-macam lah. Ada seperti saya harus godok buah sampai jadi benar-benar buah per itu harus digodok. Udah gitu saya harus simpan dalam satu kain dan masuk satu tempat. Ada yang bentuk uang, saya masukkan ke toples. Udah gitu diisi air, ya dalam nominal yang sama 777 apa berapa saya lupa, udah lama sekali. Itu aliran ya Pak? Baca. Itu aliran di luar satanis ya, seperti perdukunan ya Pak ya? Ini perintah dari saya punya orang pintar. Perdukunan lah ya. Gitu ya, untuk melindungi saya, ya selama saya bertransaksi dan dalam dunia yang hitam itu tidak ketangkep polisi. Dan ini benar-benar saya akui efektif. Jadi kuasa itu saya akui benar-benar nyata. Itu kuasa ada. Jadi di Amerika Bapak selain satanis, Bapak juga terlibat dengan okultisme perdukunan gitu Pak ya? Iya. Saya hanya seorang yang bukan saya mempelajari ya. Saya datang meminta perlindungan, tapi ya tentunya kita akan disuruh ya A, B, C, D, E. Saya cuma ngikuti aja. Oh. Nah, waktu Bapak perdukunan itu Bapak pernah seperti orang kerasukan nggak? Nah, ini kan para pemirsa kan memang sering terlibat pelayanan okultisme. Pasti saya mungkin mewakili kan. Apakah Pak Michael Howard pernah kerasukan selama di Amerika gitu ya? Saya sering, Pastor. Bukan pernah lagi. Nggak usah dalam hal itu pakai narkoba berhari-hari nggak tidur, sabu 3-4 hari. Kadang-kadang gini loh, ada teman papa ya pendeta minta suruh saya doain. Lah, orang lagi pakai narkoba mau didoain. Kita ambil pistol, mau saya tembak itu. Pendetanya ada kok, dia masih ada kok. Ada di Indonesia kok pendetanya. Benar-benar saya mau tembak waktu itu. Jadi, dari pakai narkoba sendiri, 3 hari, 4 hari gak tidur. Itu kan kita capek ya. Dengan roh-roh itu kan, tubuh kita jadinya kan, gimana, lemah sekali kan, Pak Sur ya. Tidak makan. Jadi pakai sabu itu bisa 3 hari nggak makan, 2 hari nggak makan, nggak minum. Bayangin aja, itu istilah katanya seperti orang puasa ya Pak Surya. Lah itu spiritnya kosong. Nggak mungkin dong kita udah pakai sabu, ya mungkin lakukan free sex terus kita baca Alkitab, itu kan nggak mungkin. Jadi nggak sama sekali itu tidak ada covering. Jadi dengan mudah saya percaya ya roh-roh itu bisa masuk dan itu benar-benar terjadi sama saya. Makanya saya paling malas ikut orang tuh pelepasan. Takut nanti ya tiba-tiba saya tanya, lu kemana aja lu? Ya di Amerika, ternyata di Indonesia sekarang kan jadi nggak lucu, Pastor. Ini Pak Michael Howard punya kenangan indah bersama saya yang di Pontianak ya. Nggak mau ikut pelayanan pelepasan ya Pak? Makanya saya paling nggak pernah. Jarang saya ikut pelayanan pelepasan. Kalau bisa nggak. Nanti saya acak ya Pak ya. Haleluya. Oke Pak. Terus Pak, waktu Bapak selama dari usia 13 tahun sampai usia lebih sampai dewasa itu berarti Bapak aktif sebagai pemakai narkoba gitu ya? Iya. Jadi gini, aku pakai narkoba memang lama, 20 tahunan. Wow. Tapi ada on and off-nya juga, di mana aku berusaha untuk berubah dan bertobat, ya, lepas, ya mungkin dapat 6 bulan atau 1 tahun, nanti aku pakainya itu lebih parah biasanya. Bapak dari kecil memang agama Buddha atau memang sudah kenal Kristen? Saya memang dari kecil Kristen. Dari kecil Kristen? Ya. Orang tua sudah Kristen Pak ya? Ya, orang tua. Oke. Tapi dari masa-masa muda pernah punya pacar nggak Pak? Pacar ya pasti punya. Kalau nggak pernah ya berarti kamu nggak hidup atuh. Enggak Pak. Ini kan nggak pernah punya pacar. Ini siapa tahu di sini Pak Michael Howard dapat jodohnya Pak. Tadi kan udah di awal saya promosi. Iya kan, siapa tahu kan. Haleluya.
Nanti saya sebagai hamba Tuhan tinggal mengkuduskannya. Haleluya. Ya, Pak Michael, puji Tuhan ya. Nah, waktu di Indonesia, waktu Pak Michael pertama kali lihat Tuhan Yesus, berjumpa dengan Tuhan, nanti Pak Michael katakan pernah sampai hidup di bawah paling terendah, titik terendah. Itu sampai nggak bisa makan atau sampai bagaimana Pak keadaannya Pak? Bukan sampai nggak bisa makan. Jadi saya dari tinggal di apartemen di mana kehabisan uang ya. Jadi mungkin di Indonesia ini 3 tahun pertama seperti yang tadi saya katakan, saya tidak ada pemasukan tapi pengeluaran jalan terus. Ya. Karena kan saya juga berusaha untuk mencari jalan. Ya coba ini, ya mungkin ikut teman ini, ya dan juga bergaul dengan artis itu nggak murah, ya toh. Jadi saya kehabisan uang. Pernah tinggal di kosan. Banyak unsur-unsur juga kenapa sih faktor-faktor kenapa saya sampai tinggal di kosan. Jadi pada saat itu saya punya apartemen. Jadi pas aku kembali ke Indonesia, aku masih ada uang. Masih ada uang cukup untuk beli apartemen, beli mobil, dan untuk small business. Ya, karena dan di situ saya mencoba banyak hal. Ya, saya banyak hal. Mungkin saya dalam pemikiran saya tenanglah nanti juga akan tembus, nanti juga akan dapat proyek atau mungkin akan dapat sesuatu gitu loh. Tapi 3 tahun berjalan tidak dapat apa-apa. Yang ada uang habis terus, keluar terus ya. Ya di mana akhirnya terpaksa saya jual apartemen, saya pindah ke kosan. Kalau sampai nggak makan, enggak. Tapi dari lifestyle saya, dari seorang seperti saya yang biasa dapat uang dari narkoba yang gampang, banyak, pakai barang bagus, beli apa aja bisa. Lalu tiba-tiba saya di Indonesia mengalami kesulitan seperti itu, kan nggak mudah gitu loh. Jadi contoh kita udah terbiasa megang uang 5M. Nah lalu kita di bank kita uang tinggal 20 juta lah. Ini kan stres juga gitu loh kita dalam ya maksudnya paham maksud saya Pak Surya. Kalau sampai nggak makan tidak. Haleluya. Jadi puji Tuhan, saya bersyukur sekali di situ Tuhan masih ya pelihara saya. Haleluya ya. Ini sedikit pertanyaan pribadi Pak. Bapak ini punya suatu model style bagaimana Pak untuk pasangan hidup Pak? Siapa tahu Pak ya. Suka yang wanita yang bagaimana Pak maksud itu Pak? Nah, ini loh jeleknya. Ini jeleknya kata Pak Daud yang sudah punya oke. Jeleknya begini. Jadi gini, kan saya terbiasa ya di Amerika itu mungkin melihat gini loh. Saya kupas tuntas ini ya. Saya suka dengan wanita yang cantik, berbadan bagus dan punya gimana ya? Satu kelebihan ya seperti musik atau nyanyi. Ya tentunya kalau kita suruh pilih mau pilih yang jelek, kalau yang cantik kita pilih yang cantik. Nah, mungkin ada orang-orang mau pilih yang jelek. Nah, jeleknya saya, kenapa sampai saat ini masih kadang terbawa? Ya, tapi puji Tuhan pelan-pelan ya Tuhan ubahkan, ya, di mana saya lebih melihat sekarang wanita dalam bentuk dalamnya daripada luarnya. Tapi ini mempengaruhi saya banget, Pak Sur. Mungkin sampai saat ini kenapa menjadi alasan saya belum menikah? Bukannya berarti saya belok sekali lagi. Saya cinta dengan wanita dan saya cinta dengan wanita. Mungkin saking cintanya, ya. Sampai mindset saya memutuskan buat apa menikah sama satu wanita. Kalau kita bisa memiliki semua yang ada di dunia. Waduh. Raja Salomo punya mindset ada di saya. Entah gimana, saya bisa punya mindset itu. Terpengaruh dari gimana ya? Lifestyle. Saya sering nonton blue film porno, ya. Nonton film porno. Ya, ini majalah-majalah dewasa, kita sudah terbiasa melihat perempuan yang badannya bagus-bagus. Mungkin mereka mau taruh yang jelek-jelek karena nggak ngejual. Jadi saya sudah terbiasa melihat ya yang cantik-cantik, yang badannya bagus, sudah seperti terprogram. Ya, itulah kenapa ya karena kriteria saya dalam seorang wanita dikatakan cukup ya gimana juga ya Pak Surya, paham ya? Iya, paham Pak. Dan yang lebih parahnya lagi begini. Ya saya kan orangnya free sex, ya kaum bebas, tapi dengan perempuan maksudnya free sex bebasnya bukan dengan laki. Jadi di mana kalau misalkan kita mau serius in relationship, lalu kita menemukan pasangan itu tidak bisa ya seperti yang di film porno itu, tentunya karena kalau kita terbiasa kita akan bereksperimen, kita expect bahwa dengan posisi-posisi makhluk, maaf ya saudaraku ya bagi yang tua-tua, bagi yang sudah lanjut usia. Yang seperti itu. Dan kalau kita tidak temukan itu dalam pasangan kita males, kita ilfeel. Dan kemungkinan kita akan mencari yang seperti itu.
Jadi Ya. itu kriteria saya sangat tinggi. Pengaruh karena ya itu lifestyle, film-film porno, majalah dewasa, Pastor. Ya, betul. Ya, memang kalau saya lihat Pak Michael Watts seperti lihat diri saya sendiri, Pak ya. Oh Makanya gitu ya? ya kan, makanya kan kita bisa bersahabat, Pak. Tapi makanya saya jadi gembala sidang supaya saya bisa dampingi Pak Michael Howard begitu, Pak ya. Wah, saya berharap saya lebih dulu dari Pastor. Nanti Tapi Pak, kalau tinggal sampai tunggu waktu Bapak Tuhan duluan ya, Pak ya. saya mengalah lah. Mengalah sama yang tua ya, Pak. Padahal umurnya sama-sama tuanya, Pak. Oke, Pak Michael, waktu Pak Michael pelayanan, apa yang paling seru, Pak, dalam Bapak punya pelayanan, Pak? Waktu yang saya melayani, yang paling seru dalam melayani, ketika ada seorang yang benar-benar tuh ya yang datang ke saya, datang apa dia WA, saya lupa karena sudah terlalu banyak, Pastor. Yeah. Ya ini mengatakan Pak Michael. Ya. Ini terseru apa terkesima ya? Aku jadi bingung. Terseru. Kalau yang terseru berarti mungkin yang paling mendapatkan terkesima lah. Terkesima gitu ya. Ya itu di mana ada orang ya datang pada saya, Pak Michael, saya ini benar-benar tadi sudah tidak punya harapan, ya hidup saya sudah mau bunuh diri, ya saya narkoba juga, Pak Michael, ya 8, 10, 13 tahun, banyak kali yang datang ke saya, lalu sekolah saya cuma sampai SMP, karena saya paham banget ya di Indonesia ini emang education sangat kurang, ya saya cari kerja susah, dan saya dapat tekanan dari keluarga, saya tidak dihargai dengan orang. Ya, pokoknya saya sudah mau minum baygon, Pak Michael. Benar, saya sudah mau bunuh diri. Tapi setelah saya dengar kesaksian Bapak, ternyata ada yang lebih parah dari saya, Pak. Dan Pak Michael bisa berubah. Kalau Pak Michael bisa berubah dan bisa bangkit, berarti saya juga harus bisa. Puji Tuhan, gitu loh. Walaupun saya harus menjadi satu contoh buat dia, ya. Tapi di situ ada yang terselamatkan, Pak. Ya, nama Tuhan di situ ya, kuasa pekerjaan tangan Tuhan dimuliakan melalui saya gitu, termuliakan melalui saya. Haleluya. Itu yang paling terkesima. Terkesima ya. Pak Michael pernah nggak habis Pak Michael khotbah atau sebagai motivator begitu, tiba-tiba ada orang minta doain Bapak begitu, pernah ada nggak, Pak? Minta didoain, tumpang tangan. Oh, pernah ya. Punya sejarah nggak, Pak? Punya kenangan, Pak? Tiba-tiba mungkin manifestasi atau bagaimana, Pak? Jadi gini, Pastor, setiap orang yang mau minta doa, ya, saya minta tunggu dulu. Saya mau makan siang. Jadi, ya habis khotbah kita belum ini kan kok tunggu dulu, saya makan dulu. Kecuali benar-benar ya on the spot ya kalau lagi penutup apa gimana. Cuman gini loh. saya pernah itu pernah terjadi. Saya lupa tadi gimana pertanyaannya, Pastor. Waktu Bapak setelah Bapak kan selain motivator mungkin di kalangan narkoba, Bapak kan juga di kalangan gereja, Bapak sebagai mungkin kesaksian, khotbah juga kan? Oh iya. Nah, waktu Bapak khotbah atau Bapak kesaksian, pernah nggak Bapak ada tiba-tiba jemaat dalam ibadah itu Bapak tiba-tiba antar call doain orang itu pernah? Iya, pernah. Nah. Kebanyakan itu terjadi biasa ya, sering juga terjadi itu di doa-doa penutup, di mana kita mau, ya kadang-kadang kita sesuai dengan tuntunan ya, sesuai dengan tuntunan, tapi kadang-kadang, ya jadi kadang-kadang bisa ada yang teriak sendiri, ya, atau tiba-tiba nangis. Jadi pernah ada satu kejadian nih, ya di mana kita emang saya rasakan hadirat Tuhan, saya emang niat mau doakan ke orang-orang, tapi tiba-tiba ada satu orang yang benar-benar tuh, nangis histeris dan dia nangisnya lucu kayak ayam berkokok. Jadi aku jadi bingung sendiri. Lalu aku panggil ibu gembala. Jadi kayak langsung gimana gitu ya. Jadi itu salah satu ya mungkin yang lucu juga itu yang sempat buat aku kaget. Tapi banyak sih yang aku dapetin anak-anak muda. Yeah. Ini aku kadang nggak nyangka anak-anak muda yang kadang mereka terlihat baik ya, terlihat well di gereja, bahwa ternyata mereka punya masalah itu banyak banget yang kita kadang nggak mengerti. Jadi aku selalu begini, kalau dalam doa penutup aku, ya, siapa pada saat ini yang mungkin sedang mengalami pergumulan, baik dalam keluarga, dalam sekolah, baik dengan sahabat, dengan guru, atau dalam percintaan, relationship, coba letakkan tanganmu di dada, dan itu banyak, Pastor. Ya, dan saya nggak panggil ke depan.
Ya, aku selalu letakkan tangan di dada aja. Dan itu banyak yang nangis di tempat dan segala macam. Tentunya kadang gini loh, kita kan juga capek ya. Power itu tergantung ya. Mungkin aku nggak sekuat Pastor Thomas ya, yang bisa dari pagi ke pagi lagi, ke pagi lagi, ke pagi lagi. Aku bingung kadang-kadang tidurnya gimana ini. Ya, jadi di situ aku banyak melihat bahwa ternyata banyak dari mereka itu mengalami ya mungkin tekanan batin, ya sesuatu dalam ya keluarga. Itu aku dapati banyak sekali, dan itu banyak aku dapati di anak-anak muda yang bahkan aku sendiri tidak menyangka. Karena anak muda kan seharusnya hidupnya ya just be young. Ya seperti anak muda, ya enjoy gitu loh. Tapi kenapa kok banyak aku dapati mereka ya bermasalah. Ya, ya itulah yang banyak aku temukan dalam pelayananku. Dahsyat ya. Ya, para pemirsa Tom Hales TV, bahwa Michael Howard ini salah satunya motivator yang bisa masuk di semua kalangan agama. Ya, jadi beliau pernah sebagai motivator di kalangan non-Kristen, ya, di semua agama. Pak Michael pernah masuk bahkan sebagai motivator. Dan saya percaya ini cara Tuhan untuk bagaimana mempromosikan nama Tuhan. Betul Pak ya? Amin. Oke, berarti Bapak selama jadi motivator banyak dong pasti yang ngefans dengan Bapak ya, karena kita semua sepakat putih, handsome gitu kan? Ya, kalau seperti itu. Pernah nggak Pak ada seorang wanita mungkin datang sama Bapak kasih bunga gitu, sampai mungkin sampai suka minta nomor telepon Bapak gitu kan? Beberapa mungkin untuk konseling, tapi kalau untuk kasih bunga, kasih makanan, enggak, itu caraku sendiri. Jadi kayak PSBB kayak Corona kemarin, ya toh. Kita harus gimana ya? Aku pertama aku post nih di Instagram, IG story. Ini loh makan siangku, ya. Ada nasi, telur, ikan bandeng, sama biasa tahu tempe. Nah, terus ini minggu pertama, minggu kedua ikannya hilang, tinggal telur sama tahu tempe. Pastor, puji Tuhan loh. Ada yang langsung, Pastor, saya tergerak. Bisa minta nomor rekeningnya. Oh, begini caranya toh. Untuk mendapatkan. Kalau ada yang minta nomor rekening, Bapak langsung hafal ya, Pak? Langsung kirim ya, Pak? Oh, ternyata begini tuh. Jadi Pastor, kita harus sering post di Instagram, Pastor. Minggu kedua sayurnya satu-satu dihilangin, Pastor. Saya yakin ada yang tergerak hatinya pasti nanti, Pastor. Oke. Inilah memang saya suka dengan Pak Michael yang apa adanya ya. Kami kenal beliau cukup lama sekalipun kita. Padahal aku nggak bermaksud sama sekali. Aku tidak bermaksud minta. Enggak, aku tidak bermaksud sama sekali. Semakin banyak yang ngirim makanan. Ada yang ngirim sop iga, ada yang ngirim macam-macam. Saya bilang, waduh, haleluya, puji Tuhan. Ya. Pak Michael ini selain pelayanan, Pak, sekarang aktivitas Bapak apa, Pak? Selain pelayanan, saya dengar Bapak jual kopi ini ya? Ya, saya mulai gini. Saya mulai gerak ke kopi. Puji Tuhan juga ini sebenarnya tidak direncanakan. Saya dipertemukan juga dengan hamba Tuhan juga. Ya, maksudnya salah satu hamba Tuhan, tapi bukan pendeta ya, pelayan dalam gereja. Ya, di mana dia punya kebun kopi, dia punya sudah memang bisnisnya main kopi. Jadi memang ya Tuhan pertemukan saya, di mana akhirnya kami banyak sharing dan ya akhirnya terbentuklah satu kerjasama di mana ya saya bisa mengeluarkan produk Howard Coffee dari nama saya sendiri. Ya puji Tuhan. Dan sebenarnya gini loh, kenapa saya ada buku, saya ada CD, saya ciptakan lagu seperti yang tadi, saya ada t-shirt juga, kaos, ya. Sekarang ada kopi. Nah, lama-lama orang undang saya ke gereja bingung. Saya bawa gerobak nih, Pastor. Komplit di depan. Jadi gini, tujuan aku sih sebenarnya, ya kalau untuk mendapatkan uang, kita nggak usah munafik. Kita butuh uang semua. Ya. Karena dulu angle aku dalam pelayanan itu uang. Awal-awalnya, maklum. Awal-awalnya, Pak ya? Iya. Awal-awal saya dipanggil pelayanan, saya memang ada pakai tarif 5 juta, 4 juta, 3 juta, tergantung. Ya, kalau Surabaya biasa 5 juta untuk kesaksian doang, dan tentunya semua ditanggung. Jadi itu awal-awal saya. Ya, di mana Tuhan ubahkan tengah jalan, saya yakin dengan satu reason, Tuhan perlengkapi saya lebih lagi. Di mana saya tidak melihat PK lagi, karena tidak baik sama sekali. Ya, saya banyak menolak gereja-gereja kecil di sini, gereja-gereja. Jadi kalau saya sebelum pelayanan nih, kalau diundang pelayanan, yang saya tanya jemaat berapa, ya itu gereja ada AC-nya, dan di mana letaknya. Saya nggak bisa panas, Pastor.
Ya, itu kan tentunya kalau misalkan sampai gara-gara dia nggak ada AC saya nggak hadir, dan benar saya pernah gara-gara nggak ada AC saya nggak hadir. Ya, tapi kan kita nggak tahu di situ siapa yang membutuhkan kesaksianmu, di situ siapa yang benar-benar ya memerlukan pesan Tuhan pada saat itu. Kita tidak tahu, dan saya ditegur Tuhan karena itu. Makanya Tuhan perlengkapi saya, di mana saya tidak lagi melihat PK, tapi dari usaha, gitu loh. Kalau saya tidak datang karena PK, saya salah, saya berdosa, ya. Itu dosa banget, ya. Jadi, tapi kalau misalkan saya habis khotbah atau habis kesaksian, saya jual barang, itu kan namanya usaha. Betul. Beda, Pastor. Yeah. Jadi saya tidak mementingkan PK lagi, terserah. Bahkan kalau gereja kecil saya nggak ambil PK-nya. Jadi terserah mau kasih berapa. Yang penting ini loh usahaku. Ya, jadi ya Tuhan perlengkapi, puji Tuhan. Ya. Dan satu poin lagi, ini untuk menunjukkan ya pada teman-teman ya, contoh ya, kopi ini seperti gini loh. Teman-teman mantan narkoba, mantan narapidana, banyak yang hilang harapan, banyak yang kadang tidak tahu apa yang harus mereka lakukan dengan hidup. Yeah. Ya, saya tidak bisa salahkan mereka juga. Banyak dari mereka keluar dari penjara bingung ya. Sekali lagi kalau kita mau bahas ini terlalu panjang karena kembali ke sistem kepemerintahan. Tapi saya di sini mau memberikan pada mereka semua satu harapan. Satu harapan bahwa ini loh, aku juga seperti kamu gitu loh, mantan narkoba, mantan narapidana, bahkan di Indonesia sendiri pun aku pernah sampai kehabisan uang tinggal di kosan dan tapi aku tidak menyerah. Aku terus berusaha. Ya, aku buat buku. Nah, ini buku saya, ya, bukan sekali promosi, cuman aku ingin kasih tahu. Dan saya katakan pada mereka, mungkin kalian pikir buat buku itu perlu uang yang banyak, perlu dana. Tidak, saya buat buku ini gratis. Wah, gimana caranya, Pak? Ya, kamu tinggal buat satu cerita. Kalau ya, kamu tulis itu cerita, lalu kamu jadikan itu ya sampai bisa cukup untuk menjadi buku, kamu bawa ke penerbit, sama seperti saya. Saya tidak keluar duit kok untuk cetak ini. Sama sekali di Gramedia tidak keluar duit, masuk. Naskah saya begitu diterima, malah saya dapat duit 3 juta. Masa sih? Wah, pada berebut tuh. Nah, maksudnya dari sini mereka bisa melihat, oh, begitu toh. Karena orang pikir, oh, hebat ya buku ada di Gramedia. Ini keluar dana berapa ini untuk cetak, untuk promosi? No, modalnya kamu nulis naskah. Kalau naskah kamu diterima, ya, sama ini kan Mukamedia, penerbit, ya udah, mereka akan angkat buku kamu. Jadilah buku. Seperti CD. Saya ciptakan lagu, saya cari sponsor. Bukan dana saya sendiri ya. Tentunya kita juga harus berusaha dong. Ya, cetak kaos. Jadi kalau kita udah dana lebih, ya kita expand, ya kita kelola itu. Gitu. Jadi saya ada kaos yang berjudul Written. Jadi kalau saya ke gereja, bagi orang yang tidak suka baca buku, saya selalu umumkan, ya bisa beli CD saya. Ya, banyak yang mendengar musik. Nah, kalau kamu tidak suka baca buku, tidak suka dengar musik, kan bisa beli baju. Kamu perlu pakai baju. Nah, kalau kamu tidak mau beli semuanya, ya emang dasar lu pelit. Gitu kan. Haleluya. Nah, sekarang kopi. Kopi ini is a business. Ya, consider orang melihat kalau ini mungkin lebih ke karya. Jadi, cara pandang orang dan penerimaannya itu berbeda. CD, ya, buku lebih ke karya. Nah, kalau kopi ini kan sudah lebih ke bisnis. Jadi saya ingin menunjukkan pada mereka, bukan hanya di karya, ya, it's a progress, it's an ongoing progress, step by step. Bukannya berarti kamu langsung jeder, jadi pengusaha atau jadi apa? No, pelan-pelan. Saya juga pelan-pelan dari bawah. Ya, kopi juga baru mulai, untung tidak terlalu besar, tapi at least gini loh, kita mencoba, namanya kan masih baru. Jadi mereka juga bisa mempunyai harapan. Oh iya ya, ternyata bisa ya Pak Michael ya dan jadi seorang pebisnis juga, karena itu yang mereka butuhkan. Mereka tidak butuh lecture ya, kok ceramah kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begini. Udah sering dengar mereka. Yang mereka butuhkan adalah satu sosok role model yang bisa memberikan mereka harapan. Betul. Bahwa yes, dia bisa, oh saya bisa. Itu karena banyak dari mereka lose hope. Ya, memang Pak Michael, kita harus mengakui, saya sebagai golongan hamba Tuhan, orang sedang lapar yang dikasih doa. Ya. Itu yang salah sebenarnya ya. Orang sedang perlu duit yang dikasih percaya pada Tuhan Yesus, nanti duitnya jatuh dari surga. Kan? Jadi seringkali makanya banyak orang-orang yang tidak mau tidak bisa ikut Tuhan sungguh-sungguh karena tidak ada jalan. Padahal kita masih hidup dalam bumi, belum di surga itu loh. Jadi tidak ada yang bisa mengarahkannya itu loh.
yang diarahkan cuma iman. Iya, kita punya iman, tapi bagaimana bagaimana cara iman itu diwujudkan dalam bentuk yang real itu loh Pak. Betul Pak ya?